Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah nasyatakumullah, melengkapi keterangan saya tentang unwanted children. Kelahiran seorang bayi yang tidak diharapkan oleh kedua orang tuanya. Salah satu di antaranya, dan yang itu sering terjadi karena MBA, apa itu, married by accident, hamil sebelum nikah. Waalaikumsalam. Ini juga terjadi lelucon ketika yang bersangkutan, maksudnya kedua orang tuanya, ingin mencarikan akta kelahiran, syarat pokok yang harus disediakan selain sudah divaksin 2 kali, itu satu surat nikah, yang kedua tanda lahir atau keterangan kelahiran dari rumah sakit atau klinik di mana bayi tadi lahir. Petugas pencatatan sipil akan baca, oh nikahnya tanggal 1 Januari. Loh, lahirnya kok tanggal 1 Juni. Berarti kan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ini petugas pencatatan sipil tadi akan melihat sambil tersenyum begitu. Yang dilihat mesti tertunduk itu. Anu Pak, ya, iya, namanya juga anak muda lah, kira-kira begitu. Ini begini, saya, maksudnya instansi saya, tidak bisa memberikan akta kelahiran kecuali yang ditulis di sana
hanya nama ibu sebagai orang tua. Telah lahir seorang anak namanya Anu dari mestinya seorang bapak atau seorang suami yang bernama si A, seorang ibu atau seorang istri yang bernama B. Itu enggak. Nanti yang kami tulis cuma nama ibu, ibunya juga ada ya. Lah saya, bapak enggak ditulis. Nah, lah dagelannya itu di mana ya? Ya dagelannya kalau saya kecil itu Pak Basio itu ya. Basio. Begini, kalau bapak ingin supaya nama bapak itu dicantumkan, apa nama bapak itu dicantumkan, tolong rumah sakit supaya merubah kelahiran anak bapak yang tanggal 1 Juni menjadi tanggal 1 Agustus umpamanya. Berarti Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus atau Juli. Dan itu yang lebih mudah. Lebih mudah. Artinya jarak antara pernikahan dengan lahirnya anak itu di atas 6 bulan. Dan ini yang sudah disepakati oleh para dokter, dan ini jauh sebelumnya sudah disepakati oleh para ulama salaf. Kemarin sudah saya terangkan, cuma saya belum menyebutkan sumbernya. Saya ambil dari Al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu, tulisan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, jilid 7. Amma aqallul hamli, adapun kehamilan yang paling singkat 6 bulan. 6 bulan yang memungkinkan bayi itu lahir dalam keadaan hidup. Ya, taruhlah bahasanya prematur atau apa. Faqadat tafaqal fuqaha, para ulama telah sepakat. Para ulama telah sepakat bahwa vaksinasi itu hukumnya wajib. Ulama mana? Enggak ada ya. Ala anna aqalla muddatal hamli sittata ashhur min waqti dukhul wa imkanil wat'i fi ra'yil jumhur. Waktu yang paling singkat seorang bayi bisa lahir dari rahim ibu setelah umur bayi tadi 6 bulan. 6 bulan. Dari waktu pertama kali si suami ngumpuli istri atau ada kesempatan untuk mengumpulinya. Ini kesepakatan. Ada kasus anna rajulan tazawwaja wa waladat timra'atuhu li sittati ashhur mi waqti zawaj. Seorang laki-laki, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, menikah, kemudian istrinya melahirkan 6 bulan setelah pernikahan itu. Farafa al-amra ila Utsman radhiyallahu anhu. Dia melaporkan kejadian ini kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Abu Bakar 2 tahun 4 bulan radhiyallahu anhu.
digantikan Umar bin Khattab 10 tahun, digantikan oleh Utsman bin Affan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu selama 12 tahun. Selama 12 tahun. Wafat itu usianya sudah kepala 8, Utsman bin Affan. Jadi laki-laki datang kepada Utsman bin Affan mengadukan, istri saya nikahi 6 bulan yang lalu, sekarang sudah melahirkan anak. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam, tidak diterangkan prematur atau tidak. Tetapi fahamma birajmiha, si suami melaporkan kepada penguasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ada, bisa memanjang ya, tidak ada lembaga legislatif, tidak ada lembaga eksekutif, tidak ada lembaga yudikatif. Ya, hakim itulah pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, pada Utsman, penguasa gitu ya. Nah, kalau di daerah ya gubernur, bupati, wali kota. Kita kondisikan dengan Indonesia. Suaminya mengadu, istri nggak bisa berkutik. Iya, memang nikahnya 6 bulan yang lalu, dan sekarang bayinya sudah lahir. Bayinya sudah lahir. Utsman bin Affan belum memahami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sing cacile ning jaba. Bahwa dia ke musola, bahasa yang pernah saya angkat itu ya. Musola itu tempat yang dipergunakan Rasulullah untuk sholat Aid, sholat istisqa, dan menghukum orang yang diputus oleh penguasa bahwa dia bersalah dan harus mendapatkan hukuman hudud. Termasuk orang yang berzina, termasuk orang yang mencuri, dan seterusnya ya. Jadi kalau prosesnya, jadi sekali lagi saya ingatkan, wanita tadi nggak bisa berkutik, nyeting tadi mantan 6 sasi kepungkur, dan bayi ini lahir, dan suami melaporkan kepada penguasa bukan karena sudah jelek duwe bojo lagi 6 sasi, tetapi kepatuhan dia kepada syariat Islam. Kalau ini tidak ditegakkan, istri saya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di kampung akhirat. Di sini memang tidak diterangkan ya. Tapi kalau saya bayangkan, bawa ke musola. Kalau dia laki-laki dan terbukti bahwa telah berzina dan dia sudah berumah tangga, diposisikan duduknya kayak Pak Sumadi ini. Silo. Kalau wanita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, digalikan tanah, ditanam sampai ke bahu, jadi leher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mus, sehat-sehat? Alhamdulillah. Yang mau pesan ayam?
Jadi ditanam tubuhnya dalam posisi berdiri, salah satu di antara pendapat ini. Pundak ke bawah itu di dalam tanah, leher dan kepala di atas. Ya tetap pakai jilbab lah begitu ya. Pakai cadar enggak apa-apa nganggo cadar, kok saiki wong lanang nganggo cadar. Ora wedi dosa ning wedi Covid lah gitu. Tekan gitu ya. Itu sudah dikumpulkan kira-kira. Datang Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Syekhul Mufassirin, sesepuhnya ahli tafsir, orang yang ketika beliau masih kecil pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma allimhu ta'wil Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, Waalaikumsalam, jadikanlah saudara sepupu saya ini seorang laki-laki nanti yang faqih, ahli dalam masalah din, dan ajarkan kepadanya mentakwil ilmu, mentakwilkan Al-Quran. Mbak, manggon neng jero ijo-ijo kiki, Mbak, masuk ke utara. Mbak, kuwi lanang apa wedok to? Ya, salat sendiri di dalam ijo-ijo itu. Di kon mlebu sih lah, rungkung mlebu sampai wis mlebu. Ya? Oh iya ya. Nek ora dilakoni ngapusi nek ngono ya. Ya Allah, ajarkan kepada saudara sepupu saya ini, Abbas itu paman Rasulullah, yang belum meninggal, paman Rasulullah yang Islam, yang belum meninggal setelah Rasulullah wafat. Masuk ke, kok masuk ya, segalingan. Suasana sudah tegang ya. Kepala seorang wanita mau dilempari batu sampai mati. Wallahu alam kalau saya membayangkan. Sebentar. Wahid me Maman. Coba bernapas kok ngomong Inggris itu ngulang so. Berhenti. Sebentar. Apa kata dia? Amma innaha law khasamtukum ila kitabillahi la khasamtukum. Kalau kalian, saya pakai bahasa saya, mau mendengarkan keterangan saya untuk membatalkan eksekusi ini berdasarkan Al-Quran, maka dengarkanlah. Wah, ini sudah diputuskan final oleh Mahkamah Agung, dan kamu bukan Mahkamah Agung. Kira-kira kalau hari ini seperti itu ya, sudah final. Enggak. Yang mengeksekusi Utsman bin Affan, Al-Ashrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah.
menantu Rasulullah yang pernah diambil menantu 2 kali. Tetapi Utsman bin Affan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tidak mau menutup telinga pendapat dari orang yang pernah didoakan Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ini Al-Quran berada di atas segala-galanya, bukan hanya berada di atas kepala seorang penjabat yang sedang bersiap-siap untuk dilantik. Masya Allah, ya indahnya kehidupan apabila diatur dengan syariat Islam. Nah di sini, stop. Mau nggak mendengarkan keterangan saya yang mau membatalkan apa yang telah diputuskan oleh Utsman bin Affan, bahwa wanita ini harus dirajam karena melahirkan anak dalam waktu 6 bulan, padahal resminya anak lahir itu 7, 8, dan 9 bulan. Akhirnya ya saya tidak bisa bayangkan. Silakan. Yang pertama, yang sudah saya baca kemarin ya, surat Al-Ahqaf, surat ke-46, ayatnya 14. Betul, 15. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Nah di sini wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Kata idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala shalihan tardahu wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada sebuah buku yang berjudul Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misteri usia 40. Baru 40. Ini kesempatan terakhir untuk berbenah-benah, meninggalkan semua perbuatan dosa dan istiqomah dengan perintah Allah. Ya artinya kalau usia 40 itu isih dikon tahajud isih angel. Aku ya tangi ya jam 2 nonton bal-balan terus tahajud. Lebih baik tidak nonton bal-balan dan tidak tahajud daripada nonton tahajud terus bal-balan, daripada nonton bal-balan terus tahajud. Kehidupan ba'da isya sampai subuh itu cuma 2, tidur dan sholat. Tidur, sholat, tidur, sholat, sholat, tidur, tidur. Nah, 40 isi angel. Ya, mudah-mudahan Allah masih mencintai dia. Ya, ditunggulah sampai usia sama dengan tahun kemerdekaan negara di mana dia tinggal. Nah, gitu ya. 45 lah. Nah, 45 mudah-mudahan. Tapi ini rawan ini. Ini rawan. Artinya ya kemungkinan untuk bertobat itu senantiasa terbuka. Tetapi
pintu terakhir dibuka itu usia 40. Habis itu dodok-dodok habis ditutup ya, dibuka lagi gitu. Itu murahnya Allah. 45 ya dibuka, 50 ya dibuka, 55 ya dibuka, 60 ya ngantek 70 ya dibuka. Cuma balung sungsumnya menjadinya qiyamul lail itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas dia di malam hari. Ini sulit. Jadi kalau 50 mulai sadar, 55, 60, 70 mulai sadar, ya bagus. Cuma kemungkinan untuk dat lah itu ada. Tidak ada istilah terlambat. Ya kemungkinan datnya ngadang, tapi kemungkinan untuk tidak datnya juga ada. Nah, kita pilih yang kemungkinan tidak datnya itu kan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah lah gitu. Wah, rada mumpet sithik lah. Rada usaha iki bengine cendak. Wawane dawa lho. Ya sudah. Jadi tidak ada istilah terlambat ya, tidak ada istilah terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Inni tubtu ilaika wa inni tolong dibacakan artinya. 15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Satu, terus. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Ini ibu. 3. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. 30 bulan. Ini persoalannya di sini. Pokok senjata pamungkas ya. Dalil yang dipergunakan oleh Abdullah bin Abbas sehingga menyelamatkan nyawa wanita yang sudah berada di ujung batu, bukan ujung tanduk, di ujung batu, dilempari batu itu ayat ini. Saya wasiatkan kepada manusia ya, kita semua agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dalam keadaan bersusah payah, melahirkannya juga dalam keadaan bersusah payah. Masa mengandung 6 bulan dan masa menyusui, masa mengandung 9 bulan, masa menyusui 24 bulan, itu matematikanya 30 bulan. Loh, 9 tambah 24 kok 33. Kok 30 bulan, yang 3-nya kemana? 3-nya ke surat Al-Baqarah ayatnya 233. Wal walidatu
yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Seorang ibu menyusukan anaknya 2 tahun berturut-turut secara sempurna bagi mereka yang ingin menyempurnakan susuannya. Betul. Jadi walah ini lahir kemudian disusukan selama 2 tahun. 2 tahun. Dalam masa 2 tahun itu seorang bapak berusaha untuk tidak menjadikan istrinya hamil. 2 tahun sedang menyusui. Sudah selesai 2 tahun disapih, safih, bahasa Arabnya safih. Nah, kemudian ada rencana ya, mengharap, memohon kepada Allah mudah-mudahan dikaruniai anak yang lain. 9 bulan kemudian anak tadi lahir. Jadi jarak antara satu anak dan anak yang lain itu minimal 2 tahun 9 bulan. Lah kalau 1 tahun, ya ora apa-apa. Liman arada ayyutimma radha'ah. Menyusui 2 tahun itu bagi mereka yang ingin menyempurnakan sesuatu. Nanti kelanjutannya tidak sampai 2 tahun juga boleh ya. Tidak boleh, cuma sempurnanya begitu. 2 tahun disusui, 9 bulan, 2 tahun 24 bulan disusui, 9 bulan di dalam rahim. Gunggung keprok 3 bulan. Kok ayat 14 wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, masa kehamilan yang tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an. Cuma ada batas minimalnya. Masa kehamilan dan masa menyusui itu 30 bulan. Masa menyusuinya 24 bulan. Lah 6 bulan ini masa paling singkat seorang wanita dalam keadaan hamil bisa melahirkan anaknya dengan selamat. Ini Abdullah bin Abbas berpendapat begitu. Di atas saya sebutkan ittafaqal ulama juga begitu. Para dokter obgyn, oh jebul ya ngono. Sehingga tadi saya katakan kalau orang datang ke kantor pencatatan sipil untuk mendapatkan akta kelahiran, dilihat nikahnya Januari gitu ya. Ini anak pertama, anak kedua sudah diurus ya. Anak pertama lahirnya bulan September, 9 bulan. Abdullah bin Abbas mendasarkan ini. Jadi 30 bulan itu 2 tahun yang adalah bahasa hitam putih yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah 233. Sisanya 6 bulan itu masa paling singkat. Bisa ibu, bisa anak untuk bisa kalau ibu melahirkan anak dalam keadaan selamat, kalau anak bisa lahir dalam keadaan selamat. Wes piye? Falam yabqal lil hamli illa sittata ashhur. Tidak ada kehamilan yang lebih singkat
dibanding dengan waktu 6 bulan. Fa akhadha Utsman bi qaulihi wa tarra'a anhal had. Utsman bin Affan akhirnya mencabut keputusan itu dan membatalkan hukuman rajam kepada wanita tadi. Masya Allah ya, Masya Allah. Abdullah bin Abbas. Jadi kalau Utsman bin Affan itu bukan Utsman bin Affan. Kalau Utsman bin Affan itu bukan Utsman bin Affan, gitu loh ya. Urung nyambung. Ya, kita sambung sebentar lagi. Kalau Utsman bin Affan itu bukan Utsman. Kowe iki sapa? Kalau bukan Utsman bin Affan. Saya ini al-asyra al-mubasysyaruna bil jannah, manusia paling sempurna nomor 3 di dunia setelah para nabi dan para rasul, setelah Abu Bakar, setelah Umar. Apa kowe mlebu al-asyra? Ini kalau Utsman palsu loh ya. Saya ini menantu Rasulullah 2 kali. Bayi wingi sore urung garing pupuk lempuyane. Oh, Utsman palsu. Diterangkan oleh Abdullah bin Abbas. Diterima, mestinya begitu. Kali-kali lubangnya digali, angkat lagi kembalikan. Wes kono nduk, kamu adalah wanita yang bersih dari tuduhan, anak kamu adalah anak yang sah, suami kamu adalah suami yang cinta kepada kamu. Daripada kamu disiksa oleh Allah di akhirat, lebih baik kamu disiksa di dunia. Ini tidak ada seorang muslim pun kecuali munafik yang tidak rindu tegaknya syariat. Ya seraketan ya kurang angen-angen. Kaya nek cara Narto Sabda apa itu? Ayo. Oh janjane mudeng ning isin arep pondok gitu kan. Kaya ngenteni apa akhirnya? Tukuling jamur yang mongso ketika pano ya jamur. Ini yang pertama. Jadi kalau bapak ingin nama bapak saya cantumkan di dalam akta kelahiran ini, tolong ke rumah sakit supaya kelahiran anak bapak bulan Juli tadi diundur dalam surat ya. Bulan September apa Oktober terserah. Lah ngapusi nek lah gelem mboten ngapusi. Nek kepengin jenenge dilebokke ya ngapusi, nek ora gelem ya ada jalan kedua dan ini sulit. Ini lebih sulit. Karena lebih berkaitan dengan kepastian hukum tentang akta nikah. Anda nikah kan tanggal 1 Januari tahun 2021 ya. Tolong disuruh Pak KUA merubah bukan Januari 2021 tetapi November atau Oktober atau September 20. Wah, niku Covid-nya dereng geger. Ora ana hubungane karo Covid. Itu kalau mau ya petugas pencatatan sipil tadi akan berbuat dalam artian bekerja sesuai dengan fungsinya apabila persyaratan yang disodorkan oleh yang bersangkutan itu semuanya real menurut hukum. Cuma ya kalau saya mengingatkan ya sebatas tolong jaga jarak antara kelopak mata atas dan kelopak mata diganjel nganggo iki apa ya. Ya sekedar mengingatkan ya. Artinya tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa, tapi salah apa? Kalau belum nikah ya? Belum.
Belum. Allah. Putunya udah berapa? Hah? Udah 3. Kalau yang Anda sudah sepakati untuk diambil sebagai calon istri itu anak sulung. Bukan, anak sulung itu bukan laron, bukan ya. Anak barep. Anak barep. Ya, anaknya solihah. Anaknya solihah. Tapi bagaimana dengan bapak dan ibunya? Bapak dan ibunya juga solihah. Tapi apa tidak mungkin seorang laki-laki, seorang pemuda yang soleh, seorang wanita yang solihah itu mampu bertahan dari godaan setan? Nah, ke sana sahabat Rasulullah pun pernah tergelincir ya, laki-laki perempuan. Jadi ya ndedes ya kayak polisi gitu. Tolong akta nikah bapak dan ibu kamu itu terjadi tanggal berapa, tahun berapa. Nah, kalau soal kelahiran dia kan bisa kita lihat di dalam KTP itu kan. Oh, alhamdulillah. Ini khusus anak ya, khusus anak yang anak sulung tadi. Nah, mumpung teringat ya, termasuk unwanted children tadi. Bayi sudah ada di dalam rahim ibu sementara keduanya belum menikah. Dan ini bagi orang barat nggak ada masalah. Ini mau saya uraikan hari ini, cuma malam ini waktunya yang mungkin tidak mengizinkan ya. Akhirnya anak tadi disebut dengan anak zina. Sepanjang hidupnya dia tidak punya hubungan kekeluargaan kecuali dengan ibunya, karena ibunya itu yang mengandung dan melahirkannya. Sementara bapaknya itu bukan bapaknya, kecuali bapak itu bapak biologis. Adanya anak itu karena adanya bapak dan ibu yang sudah nikah. Urung nikah wis nang jero weteng. Dia enggak punya bapak. Enggak punya bapak. Secara syar'i, sehingga kemarin saya terangkan, seandainya itu anak perempuan mau nikah, itu walinya ya harus kepada wali hakim, waliul amri daruri bisaukah, kemarin saya terangkan. Atau kalau kita ambil pendapat Imam Malik, itu yang lebih longgar ya, minta tolong kepada salah seorang di antara tokoh masyarakat yang ada di kampung kita lah gitu, untuk menikahkan dia sebagai seorang anak gadis yang mau nikah, sementara dia tidak punya wali. Ini anak pertama. Nah, sudah hamil 2 bulan, kemudian dinikahkan, kemudian anak tadi lahir, kemudian anak tadi bukan anak bapaknya, nek konangan. Nek ora konangan, aku kangen karo. Assalamualaikum Pak Mahfud. Absen pinten-pinten. Ora tau weruh aku. Ndelek napa? Sibuk nggih. Nggih, alhamdulillah. Aku kur kangen tok ora. Anak itu anak jatah, anak tadi anak zina. Kalau ada hubungan kekeluargaan ya dengan ibu. Dengan ibu. Ya itu ibu saya. Yang kandung saya, yang melahirkan saya, yang nyusoni saya. Bapak saya bukan. Bapak saya punya bapak, itu bukan mbah kakung saya.
Bapak saya punya kakak itu bukan Pak D saya. Oh, bapak itu tuh bapakku, Pak Dku, apa meneh. Bapak saya punya adik itu bukan Pak Lek saya, bukan Om saya. Bapak saya punya anak. Anak kedua ini lahir setelah pernikahan. Nyambung ya. Kalau anak pertama lahir, bukan lahir, berada dalam rahim sebelum mereka nikah. Akhirnya disahkan oleh KUA, kemudian pernikahannya sah, tapi anaknya tetap anak jadah. Lah anak yang kedua itu lahir dari pernikahan sah. Bukan kemudian dia anak pitu kabeh. Anak jadah semua enggak. Anak yang pertama itu saja. Nyambung. Anak pertama saja karena sudah ada dalam rahim sebelum nikah. Setelah nikah punya anak pertama, kemudian lahir anak kedua, nikah resmi. Tetapi tetap bukan saudara anak yang lahir pertama dalam keadaan tidak sah itu. Wah, rekoso banget ya. Rekoso secara syar'i. Tujuannya ora dimudengke. Untung ya maaf ya astagfirullahaladzim. Kalau mungkin saya lancang. Masalah yang seperti ini itu hampir tidak pernah diangkat di dalam pengajian. Tolong kalau saya salah disalahkan. Saya pernah nyoba pertama kali itu di pengajian ibu-ibu di Masjid Raya Pabelan itu, Katra. Saya tuh hampir saja gelo itu. Lebih dari separuh itu nangis. Enten apa to Bu kok nangis? Oh goblok nek takon kaya ngono kuwi. Sing marake nangis kono malah. Oh ya Allah, namanya Masjid Al-Karim itu. Apa yang saya sampaikan, apa yang itu merupakan bagian dari pengalaman hidup mereka. Enggak lebih dari separuh. Banyak lah saya kelatuk, banyak. Lebih dari 3. Kalau bahasa Inggris lebih dari 2 sudah jamak ya, kalau bahasa Arab. Jan orang duwe sedulur babar pisan. Bapake sugih mblegedu. Bapaknya sugih mblegedu. Balung gajah. Anak pertama yang lahir dalam keadaan tidak sah itu tidak berhak mendapatkan warisan sak bil-bilo. Sak bil-bilo. Enggak punya hak. Ya, mudah-mudahan Bapak tadi maklum ya. Maklum dengan posisi saya dan posisi anak sulung saya yang bukan anak saya. Mudah-mudahan maklum. Artinya apa? Sebelum dia meninggal, orang Jawa itu nek bangsa dikon memfleksibelkan diri gitu ya. Itu paling luas. Aturan warisan tuh anak itu papat lanang sing wedok 3. Anak lanang mau untuk bagian loro 8, anak wedok untuk bagian siji 11 bagian. Nah, fleksibelnya orang Jawa itu timbangane aku mati do eker-ekeran rebutan dadi calon PDI saka Jawa Tengah. Itu sampai saya dengar di radio itu orang yang dukung Ganjar itu katakan celeng itu. Betul itu. Rudi juga dukung. Celeng itu bener, makune mesti jejak.
Saya dengar di radio itu. Yang dukung Ganjar tuh celeng, Rudi wah. Celeng itu bener melakukannya jejak. Orang takon Ganjar itu. Kok takon Ganjar takon Rudi. Itu bapaknya luwesnya orang Jawa tadi. Kudune anak lanang itu loro anak itu siji ketimane do patu do eker-ekeran do rebutan calon rebutan dadi calon gitu ya rebutan warisan lah wala kuwata wis iki anu kae sawah kidul desa kae nggo anak barep salah wah wetan desa tinggo anak dan seterusnya wis aku mati ra apa-apa ning wis rampung ya boleh cuma kadang-kadang ada unsur yang kabur. Di mana kaburnya? Anak perempuan tuh kalau dibagikan warisan bagiannya satu gandeng wis didumi sak tulunge bapake mati entuk bagian padha karo anak lanang. Nah di sini kalau bapak itu tahu anak lanangku mbarep itu tuh anakku, diberi ya silakan. Diberi silakan. Tapi kalau tidak paham itu kemudian mati, kemudian warisan dibagi sesuai dengan syariat Islam, anak mbarep yang bukan anaknya itu berarti watak kulunat turasa aklalama wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza tukatil ardu takan kejam ya. Orang tua yang tidak mudeng syariah itu kejam. Kejam betul. Dua anak jadi presiden ya tetap dudu anakku. Dia putu jadi menteri ya dudu putuku. Asal jalurnya anak sulung yang unwanted children tadi. Selesai. Kan kalau hamil sebelum nikah, ya terus anak yang pertama lahir, terus anak yang kedua lahir juga belum nikah syar'i. Ya. Itu jadi nggak punya. Ya podo ya. Itu namanya Bani Kiai Slamet. Nikah kebo, kumpul kebo kan? Bani Kiai Slamet. Dan ini tadi saya singgung tapi tidak saya angkat hari ini. Itu bagian dari kehidupan real orang-orang Barat. Orang apa? Asal secara biologis itu bisa dibuktikan, yaitu saudara. Kalau di jalan raya ada tabrak lari, di jalan raya ada tabrak lari. Kalau di dalam pernikahan ada hamili lari. Nanti negara yang menjamin kebutuhan anak yang lahir tanpa bapak tadi. Seneng yo innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Umar bin Khattab memang begitu kan. Malam hari ada orang yang saya ceritakan secara singkat. Ada orang yang anaknya nangis. Naruh tilokku wong ya dudu anakku gitu ya. Hari kedua dia blusukan orang yang sing ndonga Umar bin Khattab ya. Blusukan nangis. Hari ketiga ora iso ngampet. Yu gelap itu ya. 3 hari saya amati anak kamu nangis terus. Ada ngopo? Anu kula sapih. Umure pira? Gangsal wulan.
Ya enggak gitu kalau Umar bin Khattab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa? Soalnya Umar bin Khattab Amirul Mukminin itu tidak mau memberi tunjangan kepada anak. Kalau anak tadi belum disapih, untuk itu saya sapih agar dia mendapatkan tunjangan dari Umar bin Khattab. Sudah ada tunjangan anak itu, sudah ada. Kalau sekarang anak malah nunjang palang lah. Ada itu dan tidak ada yang mengangkat itu. Itu konon sama. Innalillahi wa inna ilaihi matreng. Pergi ke masjid, salat tahajud, ngimami keliru kata. Selesai sholat ke atas mimbar langsung mengeluarkan kepres. Bukan permen Dik Buti, bukan. Permen Dik Buti. Permen Dik Buti itu loh yang digegerkan orang. Dan luaskan permen Dik Budi gitu ya. Mulai hari ini setiap bayi yang lahir di wilayah kekuasaan Umar bin Khattab, lanang, wedok, sugih, melarat, semuanya mendapatkan tunjangan sebagai seorang anak. Ini Umar bin Khattab. Ada yang ganjel mungkin. Bagaimana hukumnya orang yang merawat anak semacam Ustaz tadi? Ya nggak apa-apa, bagus. Bapak wis melayu, mbake ngelalu. Loh. Ya, pokoknya kalau ada orang yang terlantarnya itu entah karena apa, kita mempunyai kewajiban. Gampangnya ya Pak Adam ya. Ini wong ketabrak lari gitu. Kita datang, agamamu apa? Buddha ora sida. Apa begitu? Pokoknya ini orang harus saya tolong. Bahwa akunya ternyata Masya Allah itu gali yang dicari oleh polisi sejak 15 tahun yang lalu. Itu urusan polisi, ini aku kudu nulungi. Ya, ada yang begitu. Ya silakan, siapa sajalah kita asuh. Siapa saja kita asuh. Ada orang mas kepada dia ngomong kalau bapak di mana? Pergi kemana ya? Kenalan 3 orang. Silakan iya. Silakan iya. Pak. Anak jadah tadi misalnya laki-laki, kemudian anak yang kedua yang sudah resmi itu perempuan, itu muhrim enggak? Ada pendapat sebagian ulama dari ulama Hanafiyah, seorang anak jadah ini, dan pendapat itu ditolak oleh jumhur ulama, boleh menikahi ibunya, yang ngandung dia, yang melahirkan dia, tapi ini ibu biologis. Ini terlalu terlalu kepada hukum sentris ya. Masalahnya kan yang mengandung, dan apalagi cuma antara kakak dan adik tadi. Ngaten. Cukup ya. Si urung dadi manten aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari jamaah Ustaz. Jadi ada jamaah yang lunga terusan mutung. Ada jamaah yang mu'alaf. Dulunya dia menganut non-Islam, suaminya juga non-Islam, dia bekerja, istrinya di dalam kota, suaminya di luar kota. Pada waktu itu istrinya hamil, kemudian si suami tidak mengakui, tapi memang saya dedes apa benar putra dari bapak itu benar. Nah, kemudian dia menceraikan istrinya Setelah masuk Islam.
Belum. Oh, belum. Islam. Kemudian setelah lahir dalam keadaan non muslim, kemudian karena mungkin alhamdulillah dia mendapatkan petunjuk masuk Islam, kemudian dinikahi oleh ikhwan. Kemudian yang ditanyakan anaknya itu nasabnya kemana, karena ayahnya tidak mau mengakui. Binnya bin siapa? Jadi ayahnya tidak mau mengakui. Tapi ibunya mengakui. Nah, mestinya bapaknya tuh melalui proses fasahadatuhu arba'u syuhada. Dia harus berkata, saya bersaksi bahwa istri saya itu hamil dan yang dikandung oleh dia, kok terlalu panjang ya. Saya bersaksi bahwa saya sudah tidak menghamili istri saya selama 1 tahun. Saya bersaksi, berarti kalau dia hamil bukan anaknya. Nah, kalau proses itu tidak dia lakukan, berarti proses untuk mengatakan bahwa istri itu berzina tidak ada alasan bagi hakim. Hakim bisa memutuskan bahwa dia itu harus dirajam apabila suami bersumpah 4 kali, ditambah yang kelima, saya siap mendapatkan laknat Allah kalau saya zalim, dan istri diam. Suami tidak mengatakan begitu, justru istri mengatakan bayi yang saya lahir itu, yang saya kandung itu adalah anak dari suami saya, kan begitu. Ya sudah, ya anaknya bapak. Kalau bapak nggak mau menjadi wali, ya kakak dia. Kalau perempuan ya adik dia ya, dan seterusnya. Ini masalah yang sangat rawan. Masalah ini masalah yang sangat berat yang saya sampaikan tadi ya, sangat berat. Nyawa taruhannya dan dihukum dengan dilempari batu. Tetapi Masya Allah, dianggap seperti angin lalu. Dianggap oleh umat Islam sendiri. Kalau umat Islam tidak menuntut supaya syariat Islam yang berhubungan dengan masalah anak jatah ini tidak diselesaikan, kami akan menuntut ke pengadilan umpamanya. Enggak ada. Dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Saya nggak usah sebutkan oleh organisasi apa saja yang ada di Indonesia dengan label Islam di belakangnya. Nggak ada yang nuntut supaya perzinahan itu tidak terjadi. Mbok zao lah gitu ya, mbok zao. Bahkan saya pernah sampaikan di data kemarin ya, yang satu ya, di Pakistan itu ada RUU diajukan oleh pemerintah ke parlemen. Isi RUU itu seorang laki-laki yang memperkosa anak di bawah umur harus dikebiri. Ini RUU dari pemerintah, oleh parlemen ditolak. RUU ini bertentangan dengan syariat Islam. Memperkosa tidak memperkosa, namanya menzinai. Kalau sama-sama suka ya kedua-duanya dihukum. Tapi karena dia memperkosa satu pihak, hukumannya bukan dikebiri. Rawahu khafifah. Golek Quran yang ngendi ya itu ya. Jadi menteri sosial itu dikebiri itu. Oleh Quran yang ngendi itu kayak surat Al-Baqarah ayat 5500 muncul 3 itu. Parlemen menolak. Mengapa? Ini bertentangan dengan syariat Islam. Nah, itu yang terjadi di Pakistan. Jadi kepedulian mereka kepada syariat Islam, karena Pakistan adalah negara yang berdasarkan Islam, itu masih ada di lembaga resmi legislatif. Demikian. Nanti kowe telat waktunya sudah. Waktunya maaf ya, saya harus menjaga yang lain. Sudah 7:04. Gitu ya. Nanti ke rumah boleh. Enggak gula teh.
Kita akhiri dengan doa kafarah majelis subhanallahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.